Cinta mulai bersemi 22. 2 minggu lalu beliau baru saja berkunjung ke rumah Pak Darmawan dan belum ada kabar tentang mantan menantu tapi sekarang mengetahui jika Fanya sudah berbadan dua. Fanya terus menunduk malu tapi bapaknya memegang pundak menenangkan agar tetap tenang. Iya Pak, ada yang berbuat jahat terhadap putri saya tapi alhamdulillah Fanya pulang dalam keadaan sehat. Sesampainya di rumah ayah dari Bima itu langsung menceritakan ke anak istri tentang musibah yang menimpa mantan menantu mereka dan mengajak istrinya menjenguk Fanya di rumah Pak Darmawan. Pak, Bima ikut? Tolong, tunggu Bima. Malam ini juga Bima akan mencari tiket pulang. Bagaimana dengan pekerjaanmu, Bim? Tidak apa-apa Pak, yang terpenting saat ini Fanya. Aku harus meminta maaf. Semua yang telah terjadi tidak lepas dari kesalahan dan keegoisan Bima. Bima menyesali itu. Selama kami menikah, Bima sama sekali belum menyentuh Fanya justru bersikap dingin ke Fanya karena cemburu melihat Salsa menikah. Dulu Bima menaruh hati ke adiknya Fanya. Maafkan Bima Pak, MA, pengakuan Bima Hardiansyah putra tunggal mereka yang membuat kedua orang tuanya tercengang. Ya Allah, Bima, jerit lirih ibunya. Tidak menyangka putranya berbuat zalim terhadap menantu mereka hingga merebetlah semua masalah karena ulahnya. Bima benar-benar menyesali dan menyadari keegoisannya dulu mereka berdua menjalin hubungan dan melangsungkan pernikahan atas kemauan berdua bukan adanya paksaan meski Fanya yang memulai menghasut semua tetapi dia juga menginginkan itu terjadi. Dia ingin menebus kesalahan yang diperbuat dulu dengan menerima anak yang dikandung mantan istri. Merasa Fanya seakan-akan masih menjadi istrinya, sudah jadi kewajibannya menerima semua kekurangan yang ada pada diri mantan istri meski dulu saat masih sah ia tega menyanyiakan. Pulanglah nak, apa tunggu? Sepasang suami istri tersebut setuju jika anak menantunya kembali rujuk apalagi ayah biologi Bima setelah melihat perubahan drastis mantan menantu. Esok paginya setelah pamit atasan ia langsung terbang ke tanah kelahiran untuk mengajak mantan istri merajut kembali tali pernikahan yang sempat terputus. Bima tersenyum memandangi oleh-oleh yang dibawanya dari perantauan spesial untuk mantan istri, beberapa pakaian sedikit terbuka kesukaan Fanya dulu berharap si dia menyukainya. Saat hati menerima semua terasa indah membahagiakan. Fanya. Iya, Pak. Disenderkan sapu lidi yang ada di genggaman ke pohon mangga samping rumah setelah mendengar ayahnya memanggil dari dalam rumah. Ada apa, Pak? Buka pintu ini. Ada apa Pak di dalamnya? Surprise untuk kamu, pasti kamu menyukainya. Dengan rasa penasaran yang tinggi Fanya membuka kunci pintu kamar tersebut. Kamar. Fanya kira gudang. Kamar siapa ini Pak? Ditarik lengan putrinya mengajaknya masuk ke dalam kamar rahasia milik beliau hanya beliau yang tahu, sangat bersih dan terawat tidak seperti ruangan lainnya. Semua barang ibumu yang tersisa dan kenangan semua Bapak simpan di sini. Maafkan Bapak. Hanya ini yang tersisa semua sudah dibuang sama wanita itu. Sesaat Fanya terbengong-bengong tidak percaya dengan mulut sedikit terbuka sangat tidak menyangka akhirnya bisa bertemu ibu kandungnya meski hanya lewat kenangan. Tanpa disadari air mata bahagia lolos begitu saja, terima kasih Pak. Ini spesial banget sangat berharga, dielus kepala putrinya yang menangis haru di dada beliau. Ini, tempat tidur ibu dulu, tanya Fanya mendekati tempat istirahat ibunya saat masih setia menemani hari-hari ayahnya. Iya, Bapak kalau malam sebelum kamu pulang selalu menghabiskan malam di sini. Fanya tersenyum antusias mendengar setiap detail yang diceritakan bapaknya seraya melihat semua benda yang ada di kamar tanpa ada yang terlewat. Foto pengantin orang tuanya pun banyak terpajang, banyak sekali foto keduanya saat masih muda. Ibu cantik ya, Pak? Teduh, hanya Fanya mengomentari foto ibunya saat masih gadis. Masih cantik kan kamu, ibumu nomor 2. Bohong, keduanya tertawarnya bersama. Pak Darmawan membuka lemari di sana banyak tersimpan barang-barang peninggalan mendiang istri beliau. Wanita itu tidak tahu kamar ini. Jadi, Bapak masih bisa menyimpan sebagian barang peninggalan ibumu. Istri kesayangan Bapak. Fanya tersenyum geli bapaknya memanggil almarhum ibunya kesayangan seperti anak muda masa kini. Tapi meski begitu, kamu tetap harus berbakti sama Fani. Dia juga ibumu, merawatmu sejak kecil. Dulu mereka sahabat, makanya itu ibumu hanya percaya Fani buat jaga kamu sama Bapak. Ini lihat, album ibumu. Ada juga foto bayimu meski cuma 2 minggu tapi ibumu selalu meninggalkan banyak kenangan bersama. Mungkin dia sudah mempunyai firasat. Sudah Bapak malah menangis gini. Ini kamar buat kamu saja. Bapak mau ke belakang dulu. Beliau berlalu meninggalkan putri tunggal mereka dengan segala kenangan ke belakang rumah membuat kandang. Tante, kakek, Caca datang. Masuk, sah. Mbak di kamar. Mbak di mana? Mbak kok gak kelihatan? Ngawur kamu. Ngapain kamu di sini? Ditarik tangan Salsa yang sedang menggendong keponakan menuju kamar barunya.
Sejak kepulangannya ia mulai dekat dan menerima kehadiran Salsa sebagai adik, begitu pula Salsa menyambut gembira uluran persaudaraan kakak perempuan. Ini yang dinantikan sejak lama. Loh, kok tiba-tiba ada kamar Mbak? Kemarin-kemarin tidak ada. Diletakkan putri kecilnya yang tertidur pulas di kasur, Fanya dengan gemas langsung mencium kedua pipi keponakan. Aris yang baru saja selesai memarkirkan mobil berjalan ke belakang rumah mencari keberadaan Pak Darmawan yang tidak terlihat sejak kedatangannya. Lagi apa Pak? Kamu Riz? Dari tadi? Sama siapa? Salsa. Ini, buat kandang kelinci. Adikmu itu aneh-aneh beli kelinci segala gara-gara semalam Bapak ceritain kalau almarhumah suka kelinci. Yang ini kamu lanjutkan. Bapak tak beli kangkung, perintah Pak Darmawan sesudah menyerahkan palu yang dipegang ke abang lelaki putrinya. Beliau masuk rumah setelah memastikan kaki dan tangan kembali bersih untuk mengambil uang dan langsung ke toko sayur membeli kangkung pakan kelinci. Tapi sebelum itu beliau menyapa Salsa yang ada di kamar baru Fanya, mana cucu kakek? Bapak. Salsa menyium takzim tangan beliau sebelum Pak Darmawan mengusap bayi kecil yang terlelap lantas berpamitan hendak ke toko sebentar. Ke dapur, Sah. Itu ndak tahu mbakmu tadi masak apa? Makan sana sama Aris. Fen, ajak adikmu makan. Bapak ke warung dulu. Sesudah kepergian beliau mata Salsa tanpa sengaja menangkap figura yang tergeletak berjejer di meja. Ini siapa Mbak? Yang laki-laki lumayan ganteng. Kayak kenal? Fanya mendengar langsung tertawa ngakak, bisa-bisanya adiknya sama sekali tidak mengenali foto ayahnya saat masih muda. Itu foto Bapak, tawanya kembali meledak. Masak sih, ini foto Pak Darmawan? Kok gak sama? Ditarik foto tersebut dari tangan adiknya, maksudnya Bapak sekarang jelek gitu? Aku aduin Bapak. Gak gitu, iya sih. Didorong kesal tubuh Salsa menggunakan bahu kanan lantas memberikan kembali foto kedua orang tuanya, ia masih penasaran apa saja yang ada di kamar. Fanya berjalan ke arah lemari membuka ingin tahu isi yang ada di dalamnya. Ini, foto bayi Mbak sama almarhum ibu, tanya Salsa penasaran saat melihat album kenangan. Mana? Tangan Fanya berhenti ketika hendak mengambil baju atasan peninggalan ibunya. Dia berjalan kembali mendekati kasur ikut melihat album yang tadi sempat tertunda. Mereka berdua memperhatikan satu persatu foto keluarga Fanya dan saling melempar komentar. Banyak ternyata foto dirinya saat masih bayi digendong ibu ataupun bapak kandung. Dulu, bapaknya terlihat sangat menyayangi saat ibu masih setia memberikan ASI. Senyum mengembang tidak pernah lepas dari bibir sang ibu, penampilan almarhumah sama seperti dirinya sekarang selalu berpakaian serba tertutup. Tok, terdengar pintu depan diketuk seseorang. Assalamualaikum. Biar Salsa saja Mbak yang lihat, titip Caca. Konsentrasi keduanya buyar saat pintu ada yang mengetuk, bayi mungil juga ikut menggeliat terbangun dari tidur. Waalaikumsalam. Loh, Om, Tante? Masuk Om. Badan Salsa menegang seketika melihat Bima ikut berdiri di belakang kedua orang tuanya. Dia bingung, suami sedang tidak lagi di sisinya, tidak ada yang melindungi dan menjaga. Bagaimana kalau pria itu berbuat jahat lagi? Merasa dunianya saat ini benar-benar tidaklah aman. Rasa trauma yang dulu kembali terasa. Bima tahu perubahan sikap Salsa setelah melihatnya,